In which we can see the whole of Times Square, all the way from 42nd Street up to 47th Street on the left. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Chairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Kawan-kawan, Jepang telah menyerah pada Sekutu. Itu tandanya Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita ini. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai PPKI yang memproklamasikan kemerdekaan kita ini. Kenapa berpendapat demikian? Ya, karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, siapa yang berhak memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pimpinan rakyat, atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tapi permasalahannya, apakah Sultan karena setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan sikap proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau. Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Sumbat Karno pulang dari darat, kita segera menemuinya. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Adakah maksud saudara-saudara saudara-saudara datang kemari? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Kami minta Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI menyampaikan proklamasi kemerdekaan, karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh dari ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon undur diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, golongan muda revolusioner yang mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Chairul Saleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Di kediaman Bung Karno juga terdapat Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntara, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri. Selamat malam, Bung Karno. Ada apa maksud Anda kemari? Sekarang, Bung Karno, malam ini juga kita tebarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga akan berakibat pelaksanaan suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Seretlah saya pocok itu dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakan baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat, sehingga jika kita bertindak salah akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apakah tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak tahu akan mendapatkan bantuan dari Jepang sekutu.
Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Sekarang mohon waktu sejenak untuk berunding karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri yang menghadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usul dari golongan muda, tetap kami tidak bisa terima karena kurang perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, kalau Anda masih tetap mempertahankan pendapat kalian, kami mohon diri. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Berperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus 1945 dibawa ke Rengas Dengklok. Chairul Saleh Singgih yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Adegan Soekarno dan Hatta dibawa ke Chairul Saleh Singgih menuju Rengas Dengklok. Di perjalanan Soekarno berbincang-bincang dengan Singgih. Kenapa tidak bersikeras Bung Karno kalau proklamasi harus disusun oleh PKI? Bukan saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tetapi kita harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Tetapi kami golongan muda dan tentara peta akan berada di belakang Anda jika terjadi hal yang diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Singgih akhirnya menyampaikan berita kegembiraan tersebut sesampainya di Rengas Dengklok, dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin pemuda. Di sebuah pondok bambu berbentuk panggung di tengah persawahan Rengas Dengklok, siang itu terjadi perdebatan panas antara Soekarno-Hatta dan golongan muda. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami memerintahkanmu walaupun tidak memulai revolusi malam ini. Lalu apa? Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Di Saigon saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijadikan tanggal 17. Mengapa justru dari tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka yang suci. Pertama-tama kita sedang berada di dalam suci Ramadan, waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 itu hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Sementara itu di Jakarta, antara Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamada Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantarkan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 5 sore. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Sudanco Sobono, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Penjemputan Soekarno-Hatta oleh Ahmad Subarjo untuk kembali ke Jakarta. Sampai di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding, tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Silakan pakai rumahku saja, Bung Karno, keamanan akan saya jamin. Terima kasih, Kompen, yang bisa dipakai. Ruang makan dan istirahat di depan.
Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo duduk bertiga berhadapan dan membicarakan rumusan naskah proklamasi. Soekarno menulis rumusan tersebut ke selembar kertas. Biarkan saya yang mencatat. Baiklah. Untuk pembukaan kata apa yang bagus ya? Bagaimana untuk pembukaan kata proklamasi sebenarnya kata itu cocok untuk naskah ini? Ya bagus. Lalu untuk isinya apa? Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir dulu. Ya, bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, itu bagus karena kan naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu kan bagian dari pembukaan. Sekarang isinya bagaimana? Saya sudah berpikir begini, hal yang mengenai kewilayahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ya bagus, semuanya sudah selesai. Jadinya seperti ini. Alhamdulillah, ya selesai juga. Tak lama kemudian mereka berkumpul. Bagaimana naskahnya sudah selesai, Bu? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan jarak sama dan dalam tempo yang singkat-singkat. Jakarta, 17 Agustus. Wakil bangsa Indonesia. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Ada kata-kata yang sedikit janggal dan jadi perlu diberi perbaikan. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Bagaimana hadirin? Akhirnya mereka merundingkan kembali naskah tersebut bersama para pemuda. Kemudian mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melih mengetik naskah proklamasi. Kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Kautsar sebagai Soekarno. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio Bagaskara sebagai Muhammad Hatta. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri sebagai Ahmad Subarjo. Saya Noviati Lanza Putri sebagai Wakil Haidar. Perkenalkan, nama saya Raindra Ibnu Wali sebagai Wikana. Perkenalkan, nama saya Randika Setiawan sebagai Soekarni. Perkenalkan, nama saya Rika Sabrina Zahra sebagai dan Aidmel. Perumusan pada tanggal 16 Agustus 1945, para golongan tua dan muda memutuskan untuk berkumpul dan menyusun teks proklamasi. Perundingan berlangsung di kediaman Laksamana Medan, Jalan Imam Bonjol, Nomor 1, Jakarta. Bagaimana usulan kalian tentang proklamasi yang kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki usulan teks proklamasi. Oh, kalau begitu, bersediakah Anda untuk membacakannya? Baiklah, dengan senang hati. Kemudian Soekarno membaca teks proklamasi yang dirumuskannya. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks tersebut diambil dari rumusan BPPKI? Baiklah, lalu rumusan apa lagi yang akan diambil? Mungkin bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ada susulan lain? Nah, jika kalimat kedua diubah menjadi pengambilan penguasaan? Ya, itu lebih baik. Saya setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini berkat jasa-jasa rakyat Indonesia,
maka atas nama bangsa Indonesia. Ide bagus. Bagaimana kalian? Ya, kami setuju. Akhirnya perumusan teks proklamasi dicetuskan. Pembahasan yang dibahas selanjutnya adalah penandatanganan teks proklamasi. Dalam pembahasan tersebut, Muhammad Hatta dan Soekarno ikut serta dalam pengusulan. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika para BMD siap? BMD siapa itu? Nggak ada ya? Siapa aja langsung ngomong. Udahlah, gua aja lah. Ya udah, gua aja deh. Udah. Ayo udah, siapa tuh? Bagaimana maksudnya? Itu siapa tadi? Gua. Bagaimana maksudnya? Maksud saya teks ini ditandatangani oleh Mari pada malam ini. Yerusalem siapa? Gua deh. Saya tidak setuju jika teks ini ditandatangani oleh PPKI. Mengapa tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini adalah usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks tersebut ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarni. Baiklah, saya bersedia. Lalu bagaimana dengan Bung Hatta? Setelah tercapai kesepakatan bahwa teks proklamasi dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju, jadi yang akan menandatangani teks proklamasi ini saya dan Bung Hatta. Setelah tercapai kesepakatan bahwa teks proklamasi ditandatangani oleh IR Soekarno dan Muhammad Hatta, naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Mak. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bung, dengan senang hati. Sesudah teks proklamasi ini diterima oleh Sayuti Mak, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya yang kurang tepat. Lalu setelah itu, IR Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani teks proklamasi. Bung Karno, sepertinya ejaan yang digunakan dalam tempo itu kurang tepat. Mungkin juga kata The Jakarta 17/8/45. Ini bisa diganti menjadi hari 17 bulan 8 tahun 45. Setelah itu, mereka membahas mengenai tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi sudah jadi. Lalu di mana kita akan melangsungkan upacara? Bagaimana kalau di lapangan IKADA? Jangan. Lebih baik dilakukan di kediaman saya di Pegangsaan Timur. Lapangan IKADA adalah lapangan umum dan akan menimbulkan salah paham. Karena itu saya meminta saudara-saudara sekalian untuk hadir di Pegangsaan Timur 56 sekitar jam 10 pagi. Baiklah. Sudah. Penutupan. Sekian dulu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan ya? Proklamasi kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai perjuangan kita itu ada naik dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional itu tidak berhenti-henti. Dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita mengandalkan diri pada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan esok hari. Saya minta kamu memastikan keamanan ketika pembacaan teks proklamasi berlangsung. Baik Pak, siap. Assalamualaikum, saya Latif akan bertanggung jawab dan kami hanya melaksanakan kewajiban moral, bukan berjasa. Itu kewajiban setiap patriot bangsa Indonesia. Dengan ini saya berharap Indonesia merdeka dari penjajahan dan menjaga demi keamanan Bung Karno dan Bung Hatta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, tolong dibacakan. Apa ini? Yusuf, tolong kamu bacakan ini. Hanya ini saja Pak. Ya, baca 3 kali dan jangan berhenti sampai selesai. Baik Pak. Dah, tanda kaki. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.